mantan pro player ML. Itu pun belum main game di situ, masih fokus belajar. Nah, Oke guys, sekarang gua sama Hamzah Dwi Nugroho di sini. Dia ahli game, salah satu nggak pro player banget sih, pembohong. Ini dia pura-pura cupu padahal suhu. Ya. Oke, gimana ceritanya, Bang Hamzah? Ya, cerita pertama kali saya main game itu ngelihat temen sih. Saya melihat temen tertarik. Ya dulu aku belum pernah punya HP. Gue punya HP itu pas waktu virus corona tuh. Kan zaman-zamannya nge-zoom kan sekolah. Iya, dikasih HP gitu. Iya. Buat belajar. Iya, buat belajar. Padahal dalamnya ada 90 game beda-beda ya. Enggak lah. Nah, pas itu saya main ke masjid. Nah, itu Pak, teman-teman gue itu pada main HP. Kenapa itu? Kan dulu pas sebelum Covid main bola biasanya. Nah, pas gue datang lagi balik ke masjid, kok udah pada megang HP ini. Udah pada main ML lah, pada main FF. Oh, sebelum ada pandemi itu mereka nggak main? Enggak, kan masih main bola, main layangan, masih belum tervirus lah dengan HP. Nah, ternyata virus corona itu bukan penyakit doang, tapi juga game juga ya. Game juga ada virusnya ternyata. Nah, gue tertarik salah satu game ini nih, Mobile Legend. Karena kalau Mobile Legend itu kayak kata gue nih, beda dari yang lain gitu loh. Kalau menang tuh happy-nya lebih beda. Gue juga pernah main FF. Kenapa? Kayak aneh aja gitu kalau menang, kita kayak bahagia. Padahal kan gue lihat-lihat tuh ML itu kan cuma game MOBA biasa gitu. Banyak yang mirip ML. Iya sih, ada Dota, Honor of King, ada juga HOK ya. Ya, HOK. Itu banyak dan mirip-mirip sebenarnya. Itu kenapa harus ML? Ya, pada zaman saat gue pertama kali main game ya emang ML yang lagi naik-naiknya. Nah, pas itu makanya gue mainin. Pertama-tama gue coba, belum pada tahu tuh apa build itu apa, item-itemnya apa. Nah, makin lama makin kesini, gue mempelajari ML malahan. Gue perdalamin ML sampai gila-gilaan, sampai dibawa kayak mau hidup aja, mau tidur aja mikirin gitu lah. Aduh, build besok apa ya? Onyx menang nggak ya? Ya nggak mikir. Gue pas itu belum tahu grup tim-tim e-sport. Masih itu e-sport itu main ML aja atau game-game lain juga ada? Ya, e-sport ada e-sport ML, ada e-sport FF, ada juga. Kalau e-sport ML itu sama e-sport FF, ML itu sama atau beda? Ya, sama-sama main game juga sih. Tapi orangnya sama? Ada yang sama, ada yang beda. Gue juga belum terlalu mendalami tim-tim e-sport. Gue dulunya penting main aja lah, menang kalah menang main aja. Nah, makin kesini pas gue kalah tuh nafsu gue ini muncul. Kan gue juga pernah belajar tuh, jika seseorang memiliki visi, maka nafsunya muncul dan dia harus memenuhi nafsu dia, yang kemauan dia. Iya, kemauan dia. Dia kalau manusia memiliki sesuatu visi, maka dia akan terkandung energi yang sangat dahsyat. Dia akan terus-menerus melakukan apapun yang harus demi mendapatkan demi memenuhkan yang dia mau. Jika dia tidak mau, jika tidak bisa mengontrol nih. Kalau jika tidak bisa mengontrol, dia akan merasakan amarah yang keluar kayak toksik. Ya, toksik. Kan kalah tim beban. Ya. Kalau yang bisa mengatur, nah, dia bisa bersabar atau tidak cari cara yang lain. Atau tidak, nggak usah dulu lah, bersabar aja. Nah, gue pernah kalah pas main game, pas main Mobile Legend. Nah, gue kayak terasa jadi manusia jadi-jadian. Jadi nafsu gue nggak kontrol. Langsung
ada orang di samping gue, misalkan nih gue lagi main, terus adek gue lagi ada di samping, gue malah marahin adek gue, bukan marahin gamenya. Karena nafsu kita itu akan amarah. Ya, amarah kita akan menjadi-jadi, akan tidak bisa dikontrol jika kita tidak bisa mengontrolnya. Nah, ngomong-ngomong, lu ada nggak sih tertarik sama game atau nggak ada? Atau kalau game gimana? Gue itu beda seleranya dari yang lain gitu. Kalau mungkin orang lain sukanya Free Fire atau Mobile Legends itu tuh gue tuh masih old school. Main gamenya tuh main game lama, main Minecraft, main Roblox gitu. Oh, game kotak-kotak. Nah, pokoknya gue tuh gak suka game yang isinya tuh ranked gitu. Yang bikin candunya tuh itu ranked, menurut gue ada rank, ada apa yang harus ditujuin gitu. Ya sebenarnya game itu ada tujuan gitu, tapi beda lah ya kalau sama rank gitu. Apalagi Mobile Legend itu ya gamenya itu kebanyakan pay to win kan. Ada skinnya mungkin, walaupun buat gaya-gayaan, tapi ada orang yang bela-belain doang padahal cuma skin doang. Dilihat orang aja dikit gitu. Sama kayak Free Fire juga kan gitu. Ada skin damage-nya lebih besar misalkan. Nah, itu yang bikin gamenya pay to win gitu. Gue agak suka gamenya pay to win gitu. Ya padahal skin biasanya di Mobile Legends skinnya mahal-mahal, padahal cuma nambahin damage berapa coba? 2% doang loh. Cuman 98%-nya gaya gitu loh. Jadi kalau kita punya skin yang bagus, nih gua punya skin bagus, emang dibawa ke akhirat gitu? Enggak kan? Yang ada mak lu teriak-teriak, Hamzah, ini duit yang di dompet kenapa hilang? Ya gua juga sebelumnya pernah tertarik dengan top up. Terus lu top up? Ya top up. Kerja bagus. Jangan ditiru ya teman-teman. Umi, Hamzahnya Umi, kasih tahu Umi. Jadi lu top up di game ML aja? Ada lain. Kan dulu pas lagi waktu setelah COVID tuh, Stumble Guys lagi naik-naiknya tuh. Nah, gue penasaran sama emot selengkat, emot tinju, emot peluk lah, emot apa. Itu emot apa? Ya emot buat, kan Stumble Guys tuh kayak rintangan gitu loh. Kayak Fall Guys. Ya, Fall Guys ya. Nah, pas lagi main bisa kita ngemot, jadi orangnya kalau kita emot jatuh gitu, kita duluan. Oh gitu, pay to win tapi harus bayar. Iya bayar. Memang ya developer butuh duit. Iya. Kan programmer tuh juga top up sampai ada yang 50 juta, ada yang gila lah, sampai gila. Aku pernah lihat viral itu top up nyampe 12 jutaan. Anak kecil nggak tahu duitnya dari mana gitu. Sebenarnya di luar negeri juga ada banyak gitu. Kayak top up Fortnite itu yang pay kredit card ayah ibunya itu dihabisin. Banyak lah pokoknya. Durhaka itu mah. Nggak boleh. Iya. Ya. Terus di ML lu top up berapa? Berapa ayo? Setengah lah. Setengah juta. Astagfirullahaladzim. Umi. Hamzahnya Umi. Terus setelah lu top up gitu, apa yang lu rasain itu? Terus lu apakah worth it ini gua top up, gua bayar pakai duit? Ya, gitu. Kalau abis top up tuh rasanya kayak selesai ujian. Gimana rasanya? Kayak lega banget gitu lah. Selesai ujian tapi nilainya jelek. Nah itu beda lagi, itu kalau lost streak. Selesai game tapi kalah. Iya, kalau udah kebawa game dengan dunia. Jadi kalau ngelihat skin baru nih, misalkan ada skin Jujutsu Kaisen. Tuh walaupun gak punya uang, tapi harus pengen. Dengan cara apapun, uang harus ada. Gua harus ada skin itu. Ya, tapi gue juga mikir gak boleh berlebihan. Kan ada juga tuh setengah juta itu tidak dikit, Tuan. Ya itu juga nggak langsung 1,5 juta gitu. Di kayak gue top up 50, nggak kerasa 1,5 juta. Wah 50, berapa kali itu? Ya kalau ada uang jajan gue sisihin nih. Nah kalau udah kekumpul 50.000, nah gue diem naik sepeda. Gue tuh pas ngomong ke Umi, ngomongnya gini, Mi mau main Mi? Ya, jangan lama-lama ya.
Iya. Padahal gue nggak ke lapangan. Gue ke jalan yang lain. Indomaret. Enggak, gue di counter. Di counter. Counter itu kata gue. Terus Umi, kamu beli kuota. Hamzah ngapain di situ? Terus pernah ketahuan? Enggak sih. Cuman kakak pernah. Kakak pernah ketahuan? Ya. Berapa top up-nya kakak? Kakak apakah akunnya sama atau beda? Beda. Dia ketipu di online. Berapa? Kan ada tuh kalau top up 300.000 dapat 1.000 diamond, kan nggak mungkin. Kalau kalau top up langsung di Mobile Legends atau di Indomaret 300.000 itu nggak sampai lah 1.000 diamond. Berapa? 500 aja nggak sampai. Sampai lah 500 diamond aja. Nah kakak gua nih kayak terlalu pede untuk membayar. Nah dikasih tuh apa sih namanya teh, kode apa? ID. Enggak, dikasih kode barcode buat bayar. Terus? Nah, terus dia bayar deh 300.000. Nah, terus kata yang counternya ngomong gini, mohon maaf Pak, 500.000 lagi buat DP. Nah, DP itu apa? DP itu kayak uang gimana gitu lah, kepastian lah kayak uang apa. Nah, gue di situ sudah mulai curiga. Nah, gue bilang ke kakak gue nih, Mas, janganlah, udah itu kembaliin aja uang 300.000 tadi. Nah, kakak gue nih nurutin gue. Nah, terus kakak gue ngomong ke counternya, Kak, balikin aja 300.000 tadi. Nggak bisa, Kak. Wah, ketipu 300.000. Online? Ketahuan deh sama Umi. Kok bisa ketahuan? Ya. Aduh, Mi ketipu gitu. Adek lah. Cepu, ya, adek. Kalau Mas Ihsan itu kakak gue tuh namanya Mas Ihsan. Mas Ihsan itu kayak main sama gue ya main, dia suka juga Mobile Legends gitu loh. Jadi kayak mau dukung Umi ya gimana, Mas Ihsan juga suka Mobile Legends. Tuh. Ya mau main juga nggak boleh terlalu berlebihan juga sih. Sebenarnya kalau menurut gua game itu sebenarnya boleh-boleh aja gitu. Tapi yang bikin dosanya itu kemalasan, kelalaian, lupa waktu kayak gitu. Kan beda. Misalkan kayak lu abis main, abis itu kalah, abis itu dipanggil, Hamzah beliin garam, itu pasti apa sih ini kayak gimana gitu. Ya pasti itu. Nah, gua juga pernah gitu main Mobile Legends atau main apalah game. Berarti selera kamu main Roblox deh? Karena menurut gue fleksibel aja gitu. Gue bisa bikin game, gue bisa main game, bisa lihat game orang lain, bisa collab sama game orang lain, banyak lah. Pokoknya gue gak mau main game yang terlalu addicting. Main game main game, cuman jangan sampai ke bawah ke dunia gitu ya. Kayak aduh, apalah pokoknya. Harus ini nih, harus ngetik di season ini. Yang gamenya tuh terlalu grindy gitu, banyak nge-grindingnya. Lebih bahayanya itu seseorang mencintai sesuatu hal atau mencintai game. Nah, dan cinta dia kepada game itu lebih dari cinta dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Nah, itu yang bahayanya. Tapi kalau ditanya orangnya, lu cinta Allah nggak? Cinta. Tapi kan itu suara mulut doang. Buktinya tiap azan dia masih aja megang HP. Iya. Tiap azan dia nantilah gue sholat. Akhirnya juga enggak sholat. Nah, itu artinya dia tuh tidak cinta, cintanya itu palsu. Cintanya cuma omongan doang di mulut, ya. Sekedar kata. Nah, itu yang bahaya dari game. Kelalaian dan lupa waktu, juga kemalasan. Itu aja. Kalau lu bisa menjaga dari 3 monster ini, lu bisa melawan atau main game cuman ya happy-happyan aja lah. Gua lagi sedih atau apa, main game sebentar. Ya. Mood booster aja, nggak usah terlalu hidup lu tergantung pada game itu, nggak usah. Ya. Jadi itu penjelasan gua tentang game. Game itu mubah, game itu boleh. Gak ada yang melarang lu main game, tapi yang melarangmu untuk main game itu alasan 3 tadi. Lalai, malas, sama lupa waktu. Nah, itu saja. Kesimpulannya berarti lalai, malas, sama lupa waktu. Nah, itu jadi harus dikontrol. Jadi untuk kalian gamer harus kontrol 3 itu.
give alok. See you. Oke, bye.